teman-teman autoimmune warrior di seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan saya Keisha Yamamoto. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker ya, kita proteksi diri kita sebaik mungkin. Nah, kali ini saya mau membahas mengenai buku autoimmune warrior saya yang ketiga, karena ada berbagai pertanyaan yang masuk tentang buku ini, jadi saya buat sekalian dalam video ini supaya bisa lebih menjelaskan ya. Oke, jadi bentuknya ini adalah jawaban gitu, Q&A dari beberapa pertanyaan yang serupa. Yang pertama, pakai bahasa apa isinya? Ya kan? Nah, buku ini isinya tentu dalam bahasa Indonesia karena saya buat ini untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Meskipun sudah beberapa order dari luar negeri juga, tapi memang warga negara Indonesia yang memang ada bekerja atau tinggal di luar. Tapi isinya ini semuanya dalam bahasa Indonesia. Judulnya aja autoimmune warrior ya, atau pejuang autoimun. Tapi isinya semua dalam bahasa Indonesia. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apa bedanya buku ini dengan buku sebelumnya? Jadi buku pertama saya itu judulnya adalah Fighting Spirit. Buku kedua saya itu adalah Living Well with Autoimmune. Nah, buku ketiga ini Autoimmune Warrior. Buku pertama itu Fighting Spirit bicara tentang kisah perjalanan saya dari saya kecil gitu ya, lahir dari tempat yang mungkin di peta aja teman-teman gak bakal nemu gitu, saking di desa gitu saya tinggal di tempat yang kecil, tapi saya punya impian untuk hidup saya, untuk masa depan saya, dan saya bisa mencapainya meskipun saya mengalami keterbatasan secara fisik gitu. Jadi tentang perjalanan hidup, tentang self improvement, memotivasi bagaimana saya bisa meraih impian meskipun saya punya penyakit kronis. Itu kurang lebih isinya dari buku pertama. Jadi di dalamnya tidak ada kedetailan tentang apa sih yang saya lakukan supaya saya sehat dengan autoimun, makanan saya seperti apa, pola seperti apa, itu tidak ada kedetailan di situ. Lebih kepada overview dari kisah perjalanan hidup saya. Nah, lalu buku yang kedua, Living Well with Autoimmune, itu adalah pemahaman dasar sebagai pasien autoimun. Di situ saya ada menjelaskan tentang apa sih autoimun itu, lalu bagaimana pemeriksaannya gitu kan, biasanya lab apa saja sih yang dibutuhkan gitu, kurang lebih konsep-konsep dasar sebagai seorang pasien autoimun saya share di situ. Nah, buku yang ketiga ini, yang Autoimmune Warrior, ini isinya lebih detail. Jadi, saya tidak membahas lagi konsep dasar autoimun, pengertiannya, berobat kemana, cek labnya apa, saya nggak bahas ke situ. Saya langsung to the point. Ini diperuntukkan bagi teman-teman yang sudah terdiagnosis, tegak diagnosis autoimun, atau keluarga dengan penyandang autoimun di rumah, atau pasangan, atau sahabat gitu ya, yang kepengen temennya itu bisa lebih sehat meskipun mengalami autoimun. Nah, ini adalah guidance. Jadi, ini adalah panduan praktikal yang bisa dilakukan oleh seorang pasien dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam buku kedua ada yang saya cantumkan di sini, tapi mungkin kurang lebih hanya 20-30% saja. Tapi sisanya adalah sesuatu yang baru dan sesuatu yang praktikal yang bisa diterapkan oleh teman-teman semua. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, apakah buku ini berisi tentang obat untuk penyembuhan? Nah, jawabannya adalah tidak sama sekali. Perhatian, ini bukan buku medis, ini bukan pengganti dokter Anda juga. Buku ini adalah buku yang melengkapi supaya kita itu bisa bersinergi dengan medis. Dokter, medis melakukan bagian mereka, kita sebagai pasien, kita juga harus tahu dong, sebagai pasien kita itu harus ngapain. Jadi saya tidak membahas di sini tentang obat. Saya tidak membahas tentang steroid, Plaquenil, atau obat suplemen A, B, C, D gitu yang pasti manjur gitu menyembuhkan autoimun. Saya tidak bahas ke sana sama sekali. Saya lebih membahas bagaimana sih kita sebagai pasien itu mengerti apa yang harus dilakukan, pola seperti apa yang diterapkan. Jadi kita tuh nggak gampang niru orang. Nanti kalau misalnya dapat info, oh ini suplemen ini bagus loh, sakti loh, bisa menyembuhkan, kita nggak gampang termakan rayuan dan termakan janji-janji gitu yang belum pasti dan cocok buat satu orang belum tentu cocok buat tubuh kita gitu. Lalu katanya sih makanan ini nggak boleh,
katanya si ini katanya harus dipantang, katanya si itu dia nggak makan ini gitu. Nah, kita nggak akan gampang untuk ikut-ikutan orang. Pola seperti apa yang kita harus pahami dan terapkan sebagai pasien, itu yang saya ajarkan buat teman-teman semua. Nah, dari mana saya mempelajari hal-hal itu? Banyak sekali. Sekian tahun saya sakit autoimun, saya belajar dari sumber-sumber yang terpercaya. Saya nggak asal ngambil data gitu ya, tapi saya mempelajari, saya research, lalu saya praktekkan juga dalam kehidupan saya. Lalu setelah sekian lama saya share ke banyak orang dan banyak orang juga membuktikannya. Akhirnya mulailah saya menuliskannya. Jadi saya tidak membahas tentang obat, tentang suplemen gitu ya, atau sesuatu yang garansi bahwa ini dengan lakukan ini Anda pasti akan jadi sembuh gitu. Tidak, saya tidak membahas tentang hal-hal seperti itu. Oke, sudah jelas ya? Semoga ini menjawab teman-teman yang bertanya serupa. Lalu yang berikutnya, apa sih isi dari buku Autoimmune Warrior ini? Apakah sama seperti buku-buku autoimun lain yang pernah saya baca yang isinya cuma Q&A dari pasien? Nah, saya tidak mengerti pertanyaan ini karena saya belum pernah membaca buku yang dimaksud ya dari pertanyaan ini. Maksudnya Q&A seperti apa? Tapi kurang lebih saya akan menjabarkan isi dari buku Autoimmune Warrior ini. Isinya bukan Q&A gitu ya. Juga bukan kisah perjalanan saya dengan autoimun gitu. Tidak. Saya lebih bicara tentang guidance. Makanya teman-teman kalau di sini kelihatan ini tulisannya adalah a guidance ya, sebuah panduan. Kelihatan di sini teman-teman? Oke ya, a guidance, sebuah panduan. Jadi ini adalah panduan praktikal yang teman-teman bisa praktekin gitu. Ini adalah konsep besarnya, konsep dasarnya tentu harus dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Contohnya, saya ada membahas tentang konsep dasar autoimun itu lebih dari bagaimana cara komunikasi kita dengan dokter, lalu kemudian bagaimana kita menyikapi hasil-hasil lab yang kita terima. Supaya kita tuh jadi pasien yang cerdas. Jadi kalau misalnya ke dokter, nggak kita mau nanya apa bingung, terus pas pulang dokter ngomong apa kita juga lupa gitu kan. Aduh tadi perasaan saya udah mau tanya gitu kan. Seringkali pasien seperti itu. Nah, saya memberikan tips seperti apa supaya kita berkomunikasi aktif dengan dokter. Lalu yang berikutnya, yang kedua isinya kurang lebih adalah tentang 4 pilar yang harus dipraktekkan oleh seorang pasien sehingga kita punya kehidupan yang lebih baik meskipun kita mengalami sakit kronis. Apa saja 4 pilar itu? Yang pertama, pengenalan diri, recognize, dan juga remove. Jadi kita mengenali diri kita sendiri, mengenali respon tubuh, mengenali kepribadian kita, lalu kita membuang hal-hal yang tidak pas yang selama ini ternyata kita tidak adjust gitu. Itu kita harus kenali baik-baik. Ini adalah hal yang mendasar yang harus dipahami pasien. Selama kita tidak bisa mengenali diri kita sendiri, respon tubuh kita, kepribadian kita nggak akan bisa hidup lebih sehat dengan autoimun. Jadi kita mau usaha sekeras apapun, dokter semahal apapun gitu ya, obat yang jitu kayak apapun, tidak akan menolong banyak. Karena yang pertama adalah kita mengenali dulu kita ini seperti apa, respon tubuh kita itu seperti apa. Nah, lalu pilar yang kedua itu adalah restore. Kita mengembalikan kembali kepada fungsi semula. Kesehatan pencernaan, kesehatan jiwa kita gitu ya, pikiran kita, lalu ada kesehatan pembuangan, lalu kemudian ada pilar yang berikutnya adalah repair. Kita memperbaiki hal-hal yang selama ini salah. Misalnya pola makan yang sehat seimbang. Pola makan yang seperti apa? Bukan pola makan yang ikut-ikutan orang lain. Sehat seimbang itu menurut kacamata siapa? Menurut kebutuhan tubuh kita sendiri. Jadi bukan menurut tubuhnya Kesya, bukan menurut tubuhnya si A, si B, influencer siapa gitu, bukan. Tapi menurut kebutuhan tubuh masing-masing kita sebagai penderita autoimun. Tentu akan berbeda. Di dalam ini saya memberikan Anda tools atau alat bantu yang akan menolong sehingga kita ini tahu, oh makanan ini tuh cocok apa enggak buat saya. Makanan yang ini bisa apa enggak untuk saya konsumsi. Kalau bisa berapa kira-kira takarannya. Nah, saya ngajarin Anda hal-hal seperti itu. Nah, kebanyakan orang mungkin
mengajar, oh yuk kenali badan, tapi nggak dikasih tahu caranya kenali badan itu seperti apa. Nah, di dalam buku ini saya menjelaskan caranya bagaimana mengenali badan, termasuk bagaimana kita itu menguji bahwa makanan A, produk B gitu ya, konsumsi C itu sesuai atau tidak. Itu kan ada parameternya gitu, ada alat ujinya. Itu juga saya kasih tahu buat Anda di dalam buku ini. Lalu yang berikutnya itu adalah relax. Kita harus bisa relax dalam kehidupan sehari-hari supaya nanti kualitas kita tidur lebih baik gitu ya. Berujung juga kualitas kesehatan kita juga nanti akan semakin meningkat. Saya kasih tahu Anda tutorialnya bagaimana deep breathing, bagaimana gerakan-gerakan olahraga, dan juga misalnya ada nyeri atau sesak gitu pada saat kita alami di rumah. Mungkin hal-hal ini bisa dilakukan pada saat kita urgent di rumah dan tidak bisa langsung segera ke dokter. Nah, itu sebagai kalau bahasa saya adalah life hack gitu ya, skill yang harus kita punya sebagai pasien sehingga kita bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin kita tidak tahu gitu kapan terjadinya, tapi kita sudah punya skill, punya kemampuan untuk mengatasi sehingga bisa menjadi alat bantu sebelum kita bisa berkonsultasi dengan dokter gitu. Kadang kan mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak nyaman itu mungkin pada saat tengah malam gitu kan, atau subuh-subuh yang kita itu nggak bisa langsung tanya sama dokter, nggak bisa langsung dapat jawaban saat itu. Nah, itu bisa menjadi alat bantu buat kita. Lalu yang berikutnya, ada juga tips dan rekomendasi produk. Saya tidak mengajar Anda untuk ini pakai produk yang ini ya wajib gitu, tidak. Saya tidak dibayar oleh siapapun, tidak endorse, tapi saya ngajarin Anda, saya mengenali sebuah produk itu bagaimana sih caranya gitu. Misalnya dari bahannya, lalu produsennya seperti apa, integritas mereka seperti apa. Jadi baru setelah itu saya memutuskan pakai. Nah, jadi Anda bisa belajar pola-pola saya bagaimana mengenali sebuah produk sebelum saya menggunakannya. Lalu ada juga belasan resep inspirasi yang mungkin bisa diterapkan. Tentu kembali lagi nanti disesuaikan apakah memang teman-teman punya intoleransi atau tidak terhadap bahan-bahan yang saya sebutkan di dalam resep. Kalau memang tidak ada intoleransi, teman-teman bisa coba. Tapi kalau ada intoleransi, teman-teman bisa skip atau ganti dengan bahan lain yang lebih aman untuk tubuh teman-teman sendiri. Lalu berikutnya, apakah diajari makanan apa yang harus dipantang dan makanan apa yang harus dimakan? Oke, itu pertanyaan yang banyak sekali masuk. Nah, jawabannya adalah ada. Saya mengajari polanya. Jadi bukan saya ngajar gini, jangan makan alpukat gitu ya, jangan makan semangka gitu, jangan makan lemon gitu. Saya nggak ada ngajarin itu Bapak Ibu, karena yang namanya orang sakit apapun itu, mau Anda sakit autoimun atau sakit yang lain ya, penyakit kronis yang lain, kita tidak bisa mengambil 100% pola diet tertentu. Misalnya kita sering dengar vegetarian, vegan, atau mediterranean, flexitarian gitu ya, keto dan segala macam diet-diet yang berkembang di luar sana. Kita nggak bisa ambil 100% dan langsung bilang ini yang 100% harus saya ikuti atau yang ini 100% harus saya pantang. Nggak bisa. Kondisi tubuh Anda dan saya beda. Meskipun sama-sama mungkin sakit autoimunnya sama nih seperti saya, mungkin Anda sama-sama Sjogren syndrome, sama-sama punya kista di tulang ekor, sama-sama punya penebalan otot dan segala macam, tetap kita berbeda. Tinggal di wilayah berbeda, punya kebiasaan yang berbeda, punya genetik yang berbeda. Itu akan mempengaruhi banyak hal sehingga kita nggak bisa campur sama rata semuanya, ini boleh, ini nggak boleh. Tapi ada pola yang kita bisa terapin. Misal ada makanan-makanan tertentu yang ada di dalam FODMAP tinggi atau moderate atau low gitu. Nah, dari situ kita bisa pakai sebagai parameter apakah kita itu intoleransi atau tidak terhadap makanan-makanan ini. Lalu nanti kita uji sendiri secara berkala. Saya ada kasih tahu parameter mengujinya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, katanya buku ini disertai dengan video seperti apa yang dimaksud? Nah, video ini yang disertakan dalam bentuk link ya. Jadi saya sudah rekam videonya dan ada di unlisted gitu di YouTube juga, tapi unlisted jadi tidak publish. Ada sekitar
belasan gitu ya, 13 lebih video-videonya itu menjelaskan isi buku ini. Kan kadang kalau kita baca itu kan bentuknya tulisan ya, berarti kan hanya tidak ada audio gitu, tidak ada visual. Nah, kalau dengan audio visual, dengan kita lihat, dengar gitu dengan telinga kita, lalu juga lihat gitu penjelasan saya dengan video, ada orang-orang yang akan lebih paham. Jadi saya mendetailkan isi dari buku ini dan juga tutorial-tutorialnya bagaimana mengenali makanan yang baik untuk tubuh kita sendiri, lalu deep breathing seperti apa, perbaikan postur gerakannya seperti apa, lalu kemudian self-talk itu seperti apa gitu. Jadi ada banyak sekali tutorial dan juga penjelas-penjelas yang lebih detail dari isi buku ini. Jadi bentuknya video. Nanti teman-teman setelah selesai pembelian sama admin akan dikirimi link, belasan link video, dan juga teman-teman bisa bergabung juga di dalam grup Autoimmune Warrior Club. Ini diperuntukkan bagi teman-teman yang sudah terdiagnosis autoimun dan belum punya komunitas, ingin belajar lebih lanjut, sebagai wadah untuk edukasi lanjutan dari saya dan juga tim, juga nanti ada dokter di situ untuk menemani lah teman-teman, supaya memotivasi juga, supaya bisa lebih semangat untuk harapannya kita bisa meraih remisi ya, atau kondisi stabil dengan autoimun, seperti itu. Lalu pertanyaan yang terakhir, ini bisa dikirim kemana saja kalau pesan ini? Ini bisa dikirim ke seluruh Indonesia ya, jadi ekspedisi teman-teman bisa order di e-commerce, bisa juga lewat WhatsApp admin saya, nanti nomornya ada di bawah, teman-teman bisa tanya juga detailnya nanti ke admin saya. Nah, untuk tambahannya sebelum saya tutup, ini bisa banget buat gift kalau teman-teman mau kasih buat saudara, sahabat gitu ya, pasangan yang mengalami autoimun atau juga penyakit kronis yang lain. Karena pada prinsipnya pola hidup yang sehat seimbang itu sama harusnya kita terapin untuk orang dengan sakit apapun, bahkan untuk kita yang sehat juga gitu. Nah, jadi teman-teman bisa berikan ini untuk gift. Kemasannya bagus untuk dikasih gitu ya, sebagai gift itu ada boxnya cakep. Lalu kemudian teman-teman bisa request tag-nya atau ucapannya, bisa get speedy recovery, lalu ada happy birthday gitu ya, with love and prayer gitu. Jadi teman-teman nanti bisa pilih, nanti pilihannya ada di bagian, kalau misalnya teman-teman belanja di e-commerce, nanti teman-teman bisa lihat di bawahnya ada pilihan untuk hang tag-nya gitu. Oke? Itu saja Q&A-nya yang saya jawab tentang buku ini, Autoimmune Warrior ini. Ini nggak ada di toko buku manapun ya teman-teman, jadi saya cetak terbatas untuk teman-teman khusus yang autoimun supaya mudah carinya. Jadi langsung ke admin atau langsung ke e-commerce milik saya sendiri, toko yang ada di e-commerce maksudnya. Teman-teman bisa langsung order di sana. Nah, itu dia jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tentang buku Autoimmune Warrior ini, buku ketiga saya. Silahkan teman-teman yang memang membutuhkan bisa pesan langsung ke toko Judaika yang ada di e-commerce, atau teman-teman bisa ke admin, nanti linknya ada di bawah. Admin akan mengirimkan link video setelah teman-teman selesai menerima buku ini sampai di rumah, maka otomatis video itu akan dikirimkan oleh admin. Jadi silakan teman-teman untuk detail pertanyaan-pertanyaan lain bisa ditanyakan kembali ke admin, nomornya ada tertera di bawah. Oke, itu dia penjelasan dari saya dan semoga kita semua dalam keadaan sehat, keadaan baik. Salam sehat selalu dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan kita. Bye-bye.